Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Pokdakan Lili Super Madura, sahabat LSM. Kebetulan malam ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu guru saya dalam pembuatan pakan mandiri, maggot dan lain-lain. Beliau datang jauh-jauh dari Probolinggo. Alhamdulillah bisa sampai ke Pokdakan Lili Super Madura. Mumpung beliau ada di sini, kita tanya-tanya tentang pakan mandiri kepada beliau, karena beliau adalah salah satu tokoh yang paling berjasa dalam pembuatan pakan mandiri khususnya di Jawa Timur. Beliau juga adalah peraih inovasi agribisnis pakan mandiri Jawa Timur. Sahabat Lili Super Madura, ini adalah Bapak Wahyu yang saya ceritakan tadi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Pak, saya sangat senang sekali, saya sangat berterima kasih Pak Wahyu telah menyempatkan diri untuk main ke tempat kami Pokdakan Lili Super Madura. Mumpung Pak Wahyu ada di sini, saya ingin tanya-tanya ke Pak Wahyu tentang pakan mandiri, khususnya pakan tenggelam, Pak. Bagaimana pendapat Pak Wahyu tentang pakan mandiri, terutama pakan tenggelam? Soalnya gini Pak, di Madura ini saya sendiri produksi pakan mandiri tapi yang tenggelam, bukan yang apung. Menurut Pak Wahyu itu perbedaannya di mana, Pak? Apakah selain ngapung, pakan itu tidak bisa bersaing dengan pakan yang lain? Kalau di ngapungnya kita sudah pasti kalah, Pak. Tapi di sini pakan tenggelam, apakah kita tidak bisa bersaing dengan pakan-pakan yang lain gitu? Kalau menurut saya gini Mas, urusan apung sama tenggelam itu sebenarnya sama, tergantung pembudidayanya sendiri dan pemeliharaan budidayanya. Memang kalau pakan apung terkontrol, cara pemberiannya juga lebih mudah bagi pemula. Tapi kalau bagi saya pribadi dan sama-sama teman-teman kelompok berkasiongan, saya sangat menganjurkan untuk pakan yang lebih murah, tapi bukan murahan. Pakan yang memang murah dan berkualitas. Apa caranya? Kita cetak sendiri, walaupun dengan pakan ikan yang tenggelam, itu sebenarnya sama. Terpenting itu cara pemakaian dan cara pemberian pembudidayaan sendiri. Memang ekstra hati-hati. Pembudidaya bisa gagal dengan pakai pakan mandiri kalau tidak bisa mengikuti SOP yang sudah saya anjurkan dengan pemakaian pakan mandiri. Gitu. Jadi kalau menurut saya sama dan lebih efektif pakai pakan yang tenggelam sebenarnya. Begini, salah satu contoh pembudidaya pakai pakan apung, entah dari mana, ataupun saya juga bikin pakan apung sebenarnya. Saya juga produksi dua-duanya walaupun tidak banyak. Yang saya paling terpentingkan itu kualitas protein yang bisa dicerna sama ikan itu tidak terbuang percuma di situ. Jadi walaupun pakan tenggelam sebenarnya sama, asalkan cara pengolahannya itu benar, terus formulanya itu sudah bagus dan tingkat kehalusannya itu sudah memenuhi standar. Nah di situ cara pemberian ke ikan aja itu sebenarnya kalau saya pribadi itu harus nyatu dengan apa yang saya budidaya. Sama halnya saya budidaya ikan,
ikan lele saya tuh. Di sana saya ada 24 kolam. Itu saya tuh tiap pemberian pakan itu tidak sama. Jadi memang saya tuh pakai perasaan. Kalau ikan itu sudah dikasih itu sudah mulai tidak mau, kita hentikan untuk mengurangi FCR yang bengkak. Takutnya kenapa? Kalau pakan tenggelam, kalau kita itu ngasih pakan itu tidak ekstra hati-hati, takutnya kasih jatuh, pakan itu terbuang cuma-cuma. Akhirnya FCR-nya itu naik. Walaupun dikatakan pakan murah, itu pakan itu masih belum dimakan dan tidak terbuang. Jadi untuk pemberian pakan itu ada tekniknya ya, Pak? Ada tekniknya. Dan juga ada obat-obatan kalau saya memakai probiotik yang saya sengaja buat sendiri. Itu pun cara pembuatannya saya juga sebenarnya sih asal-asalan. Ya mohon maaf aja Mas. Saya juga manusia biasa, pengen berbuat untuk budidaya sendiri. Bahkan kalau perlu dimanfaatkan dan bermanfaat bagi pembudidaya lain. Nah di situ saya bikin probiotik, namanya probiotik herbal namanya. Nah di situ saya juga memakai dalam aplikasi, baik difermentasi ataupun dicampur di bahan baku. Iya Pak. Apakah sudah cukup kalau cuma dicampur kepada bahan baku itu Pak? Kan saya juga pakai probiotik. Itu resep dari Bapak juga sih. Saya pakai, cuman langsung saya mixer di campuran pakan itu. Setelah pakan kering, untuk pemberian pakan ke ikan saya tidak kasih lagi probiotik Pak. Apa itu sudah cukup? Sebenarnya sudah cukup Mas. Sebenarnya sudah cukup. Kenapa? Karena fermentasi. Kalau saya fermentasi sekarang di mixer dijadikan satu top kedap udara 24 jam baru kita dicetak, dijemur atau di oven, itu baru dikemas. Ngemas pun saya pakai sak yang memang kedap udara selayaknya pakai pabrikan. Nah, jadi pun aromanya itu nanti akan terdongkrak kalau sudah kalau sudah terkedap udara. Kalau menurut saya sih, saya bukan ahli dalam bidang perikanan, tapi setelah saya coba ternyata kalau memang itu tidak berhasil, kenapa kok budidaya saya itu bisa berhasil? Iya. Nah, di situ bahkan biaya produksinya alhamdulillah saya tekan seminim mungkin. Di situ Pak. Kalau untuk teknik pemberian pakannya itu gimana Pak? Kalau teknik pemberian pakan, kadang kala tuh di sini ada yang ditimbang. Ya banyak sih yang ditimbang. Sekian ikan sama 1000 ikan. Iya. Itu membutuhkan pakan sekian. Saya tidak mau seperti itu. Baik pakan yang apung yang saya buat sendiri, walaupun pakan yang tenggelam. Kenapa? Saya tidak tahu ikan yang saya budidaya itu mau makan apa enggak. Jadi kalau sudah diukur di situ, kemungkinan besar pakan juga terbuang yang tidak termakan. Jadi feces atau nanti jadi racun. Amoniak juga tinggi, akan jadi racun. Ikannya sakit, banyak yang mati, pembudidayanya juga rugi. Kalau untuk pakan tenggelam sendiri Pak, soalnya kan di sini teman-teman pengen nyoba pakan tenggelam, cuman teman-teman itu takut, soalnya kan ya sebenarnya agak langsung tenggelam sih, cuman pikiran teman-teman itu kan langsung tenggelam, takutnya agak dimakan gitu Pak. Ya memang seperti itu Mas. Walaupun di Probolinggo sendiri saya sudah banyak mohon maaf banyak belajar teman-teman itu, bahkan kalau mau teman-teman yang ada di Probolinggo bahkan Jawa Timur pun yang mau belajar untuk buat pakan saja, nggak perlu beli ke saya, nggak perlu.
Soalnya rata-rata pembudidaya ikan lele itu saya rasa ekonominya menengah ke bawah. Nah di situ, terkecuali sudah jadi pengusaha, itu beda, Mas. Sudah beda. Kalau saya sendiri sebagai ketua kelompok, ya tergolong kelompok yang masih belum mapan sih sebenarnya. Soalnya saya masih belum bisa mengembangkan usaha saya sebagai apa ya namanya, usaha yang sekian tahun ada target saya harus bisa produksi sekian ton. Enggak. Kenapa? Memang sengaja saya tidak produksi banyak. Biarlah teman-teman itu berkreasi dan mau mencoba sendiri dan bisa meminit biaya sebenarnya. Nggak perlu beli sebenarnya. Nggak perlu beli asalkan mau. Tapi kalau yang sudah nggak mau beli, ya kita fasilitasi untuk apa, biar teman-teman itu tidak terlalu banyak biaya produksi, dikasih matung lah. Iya. Dikasih matung lah. Jadi kita yang produksi, teman-teman itu ambil yang, ke kita ya. enggak lah, pesan Iya. pesan. Tapi alhamdulillah saya juga produksi lumayan lah. Kalau menurut saya lumayan lah. Bahkan pakan yang saya produksi sekarang sudah CPPIB, sudah masuk kategori CPPIB, itu lolos. Jadi enggak saya sembarangan untuk buat pakan dan asal-asalan terus petani rugi, enggak. Seumpamanya ada keluhan dari petani, dari pakan, Pak kok pakannya segini, kalau sampean mau monggo pakan dikirim, saya ganti uang. Saya nggak mau merugikan orang. Ini kita masih bicara tentang pakan mandiri, khususnya pakan yang tenggelam, Pak ya. Kalau pakan mandiri yang tenggelam itu biasanya dikasih ke lele ukuran berapa, Pak? Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu sembarang sih, Mas. Iya, iya. Segala ukuran. Tapi kalau kecil memang saya sengaja masih memakai pakan pabrikan. Jadi tetap masih Ya, pakan pakailah paling tidak 10-20% itu harus menyuplai pakan pabrikan. Kenapa? Masih masa pertumbuhan harus disuplai dengan pakan pabrikan. Kenapa saya harus berbicara seperti itu? Karena pakan pabrikan sudah cukup teruji. Satu. Kedua, tingkat kehalusan sudah beda. Pakan mandiri sendiri masih belum bisa menyaingi pakan pabrikan. Iya, iya. Bahkan jangan coba-coba menyaingi pakan pabrikan. Kalau menurut saya, Iya. kita orang bawah, Mas. Kita orang bawah. Jadi kalau perlu saya sama sampean bersinergi dengan pakan pabrikan, bagaimana supaya pembudidaya itu bisa berhasil maksimal dengan kos yang lebih murah. Pakan pabrikan juga bisa dipakai atau dioplos dengan pakan mandiri. Itu baru begini. Karena sudah ngalami saya. Jadi kalau untuk pertumbuhan awal kayak bibit itu masih memerlukan pakan pabrik ya, Pak ya? Ya, Nah, masih belum bisa. kalau lah. saya sih dari ukuran 9 sudah pakai pakan itu, Pak, pakan mandiri tenggelam. Cuman teman-teman itu nanya, ya saya sarankan aja ukuran grading 11 ke atas, Pak. Soalnya kan muat mulut lele itu kan lebih besar mulut lele, jadi pasti muat kalau makan pakan mandiri itu. Nah, kalau misalkan, Pak, dari ukuran 11 ke atas kan lele sudah besar, sudah bisa makan pakan mandiri. Kalau itu full pakan mandiri semua gimana? Ya bagus. Ya, Karena betul, saya ya. memang masih ukuran dari, kalau teman-teman bilang cek 100 ya. Ya. Sebelum cek 100 sudah saya mulai sebenarnya. Tapi kalau ke pemula atau pembudidaya lain, saya masih belum menyarankan. Harus disuplai dengan pakan pabrikan. Bahkan teman-teman juga nyuplai pakan apung yang dari saya, Mas, tolong dioplos. Nah, di situ Mungkin karena tingkat kelembutan juga beda. teknik pemberian pakannya juga ya, Pak Nah, ya. tekniknya juga beda, Takut Mas. Di kurang situ. paham dalam pemberian pakan gitu, Pak ya. Di situ. Karena ya bener bukaan mulut juga kurang besar.
itu sangat berpengaruh juga. Ya harus ketelatenan. Biasanya berapa kali Pak sehari kalau pakan tenggelam itu? Apakah lebih baik ngasih sedikit-sedikit tapi sering, atau seperti biasa kita memberi pakan 3 kali cuman agak banyak gitu? Kalau saya gini, kalau saya Ya. saya mengacu ke saya sendiri yang saya alami. Karena teman-teman kadang ada yang ngasih pakan 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sistem nyemil seperti saya. Jadi saya itu sistemnya nyemil yang berapa kolam. Jadi yang kolam bundar itu saya kasih 3 kali mas. 3 kali, pagi jam 8, sore jam 4, malamnya di antara jam 10. Di situ. Jadi untuk pagi sendiri saya kasih sedikit, makanya tidak terlalu kenyang. Nah, di situ. Untuk sorenya kita tambahin sedikit, malamnya kita genjot, asalkan ikannya itu masih mau. Gitu. Kalau sistem saya, kalau masalah ukuran sendiri, kok bisa tahu kadang Pak Wahyu kok bisa berhasil kalau seperti kan tidak ditimbang. Saya kan ada sak, habis berapa sak per 10.000 sama nih, kita hitung nanti. Pas finish. Untuk FCR-nya tetap dihitung juga sama? Kalau FCR mas, saya itu nggak ngerti FCR sebenarnya. Oh, iya. Nah, nggak ngerti FCR. Apa sih FCR itu? Kadang orang-orang perbandingan pakan 1 kilo ya. 1:1. Terus ikannya dapat 1 kilo daging. Iya. Saya bingung seperti itu. Kadang kan banyak FCR-nya berapa pak? Saya nggak pernah ngitung FCR mas. Gitu saya. Kalau nanya hasil, ini bukunya ada. Kalau FCR-nya seperti apa cara ngitungnya? FCR-nya itu dihitung mulai masa pertumbuhan atau masa kecil sampai panen. Terus caranya bagaimana? Kayak saya sendiri masalah FCR saya nggak ngerti. Terus umpamanya ada kematian di tengah jalan atau apa masa dihitung nggak FCR-nya? Soalnya pembudidaya itu tidak apa ya namanya tidak selalu mulus lah. Nanti kalau berbicara FCR, nanti yang jelas rata-rata itu pakan yang disalahkan. Iya. Iya pakan yang disalahkan, ya enggak? Iya Pak. Soalnya kalau berbicara FCR, sananya bibitnya sampean pakai yang F berapa? Iya. Bibitnya juga disalahkan. Nah, bibitnya enggak pernah salah mas. Iya. Enggak pernah salah bibitnya. Bahkan bibit itu, ya kalau sudah kuntet mas, dikasih pakan apa aja, tetap kuntet. Sudah tidak memenuhi target. Kalau bibitnya sudah F, insya Allah kalau Probolinggo saya nggak ngerti F1, F2 nggak ngerti. Soalnya anunya sendiri aja kadang. Cuma kalau saya cari bibit yang terbaik di antara yang lain, paling tidak bibitnya sudah indukan itu sudah yang bersertifikat. Milih bibit yang memang grade pertama sudah agak gelondongan, yang kedua salir, di situ baru kita bisa coba. Tapi alhamdulillah dengan pemakaian pakan mandiri sendiri saya nggak rugi. Terakhir Pak, mungkin Pak, bagaimana menurut Pak Wahyu tentang produksi pakan mandiri dari teman-teman yang ada di sini di Pobrakan Lele Super Madura ini? Apakah itu masih kurang apa gimana Pak? Kalau menurut saya gini mas, untuk LSM sendiri untuk sementara waktu saya rasa sudah mulai berkarya di Kabupaten Bangkalan. Semoga ke depan LSM Lele Super Madura ya mas ya, itu bisa berkreasi lebih baik. Kedua, kalau ada program untuk CPPID dari pihak terkait, LSM harus maju ikut meloloskan cara pembuatan ikan yang baik. Itu sebagai pegangan. Di situ. Ketiga, harus punya data.
data baik dari kelompok walaupun dari pemakai pakan itu sendiri. Jadi kita itu saling sambung kekeluargaan. Jadi kalau sudah teman-teman itu saling padu untuk saling berdiskusi tentang pakan mandiri, saling mencari titik temu yang terbaik, insya Allah nanti akan bisa berkembang. Yang terakhir, terutama bahan baku yang diolah. Cari bahan baku yang memang berkualitas, tidak mengandung bakteri yang merugikan seperti salmonella, logam berat, itu yang kurang bagus, bahkan yang tidak dianjurkan. Untuk pakan ikan itu harus dijaga, kualitas kontrolnya ada di kolam-kolam sampean sendiri sebenarnya. Nah, di situ baru teman-teman itu baru merasakan keberhasilan yang maksimal nantinya. Nah, di situ. Jadi produksi lele Super Madura itu kalau bisa ada hasil uji lab biar mengetahui berapa sih protein pakan ikan yang diproduksi, akhirnya ketemu nanti. Nah di situ mas. Jadi untuk kesemuanya pakan yang diproduksi oleh lele Super Madura itu sebenarnya sudah cukup bagus kalau menurut saya, karena setelah saya lihat hasil ujinya aja itu sudah di atas 30%. Saya rasa cukup lah untuk budidaya ikan lele. Misalkan kita edarkan itu apakah sudah layak itu Pak? Kalau masalah diedarkan itu saya tidak bisa menjawab secara detail karena ada undang-undang yang harus sampean lalui, seperti kalau dipasarkan secara komersial itu harus melalui undang-undang yang berlaku yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perikanan. Oh iya. Nah, di situ. Itu kalau Jadi, jumlah besar ya Pak? Nah, di nggak situ. maksud saya kalau diedarkan ke teman-teman sekitar. Kalau gitu. untuk kelompok pribadi, yang namanya ini kelompok di satu wadah, saya rasa itu sah-sah saja. Kalau misalkan ada lebihnya, Nah, monggo kita lah. keluarkan ya, nggak masalah Ini ya. urusan lele Super Madura. Nah, di situ. Enggak, saya tanya itu kelayakannya Pak. Apakah sudah bisa untuk dikasih ke lele untuk kualitasnya Pak? Kualitas Kalau makan. kualitas sih sudah, kalau saya pribadi sudah bagus sih, di atas 30% itu sudah bagus. Iya. Tapi kalau diedarkan secara massal, monggo sampean merujuk ke undang-undang yang ada di kementerian gitu. Biar sama-sama jadi kebanggaan Kementerian Kelautan. Ya sebenarnya kalau untuk bahan-bahan sama hasil lab yang segitu, bahannya sama takarannya itu saya pakai yang dari Bapak. Ya, itu nggak masalah. Memakai punya saya di monggo-monggo saja. Yang penting sama kelompok lele Super Madura itu diterima dengan baik, dipakai, saya juga alhamdulillah. Karena saya juga sebagai masyarakat biasa umumnya pembudidaya kecil, bagaimanapun kepengen teman-teman pembudidaya semua itu berhasil gitu. Iya. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Wahyu karena telah membimbing Kopdakan Lele Super Madura selama ini.
dan lebih-lebih Pak Wahyu bisa datang untuk mengontrol langsung keadaan peternakan lele Super Madura saat ini. Saya sangat berterima kasih Pak. Saya juga berterima kasih untuk teman-teman lele Super Madura sudah menerima saya dengan baik. Saya juga ada satu pesan untuk teman-teman grup lele Super Madura agar supaya meningkatkan kualitas, kuantitas yang baik dan ber-CPPIB. Siap. Di situ agar supaya produksi pakan mandiri yang diproduksi oleh LSM juga diakui sama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kan begitu, Pak. Siap. Agar supaya Gerpari di Kabupaten Bangkalan ini tetap jaya. Amin. Dan Gerpari Probolinggo juga lebih-lebih Jawa Timur. Siap. Amin. Gerpari jaya. Amin. Gerpari jaya, kata Pak Wahyu ya Pak. Ya teman-teman lele Super Madura, mungkin saat ini cukup sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Namun yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.